Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok Singapura dan kami akan memaparkan atau mempresentasikan seluk-beluk dari negara tersebut. Check it out! Sejarah awal Singapura sebenarnya masih belum dapat dipastikan keabsahannya. Satu catatan dari bangsa Tionghoa pada abad ketiga menyebutnya sebagai Pu Luo Chung, yang merujuk Pulau Ujung, yang berarti pulau di ujung semenanjung. Kemudian, kota ini disebut sebagai Temasek, atau kota laut, ketika pemukiman pertama didirikan pada tahun 1298 sampai 1299. Pada abad ke-14, pulau kecil berlokasi strategis ini mendapatkan julukan baru. Menurut legenda, Sang Nila Utama, seorang pangeran dari Palembang, sedang berburu ketika ia melihat seekor hewan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Menganggap ini pertanda yang bagus, beliau kemudian mendirikan kota di mana hewan itu ditemukan dan namanya Kota Singa atau Singapura, yang diambil dari bahasa Sanskerta, Simha yang berarti singa, dan Pura yang berarti kota. Kota ini kemudian diperintah oleh 5 raja Singapura kuno. Terletak di ujung semenanjung Malaysia, titik pertemuan alami rute pelayaran, kota ini berkembang menjadi pos perdagangan bagi berbagai kapal laut. Mulai kapal layar dari negeri Tiongkok, kapal layar Arab, kapal perang Portugis, hingga perahu Bugis. Efek Raffles kepada Singapura. Lokasi strategis kota ini menjadikannya pusat perdagangan yang ideal. Singapura modern didirikan pada abad 19 berkat politik, perdagangan, dan seorang pria yang dikenal sebagai Sir Thomas Stamford Raffles. Selama masa ini, kerajaan Inggris sedang mengincar pelabuhan, sehingga di kawasan ini untuk dijadikan pangkalan armada niaganya. Dan demi menjaga setiap kemajuan yang dibuat Belanda, Singapura yang saat itu sudah menjadi pos perdagangan, baru di sepanjang Selat Malaka tampak sesuai. Raffles yang saat itu menjadi Letnan Gubernur Bencoolen atau sekarang Bengkulu di Sumatera mendarat di Singapura pada tanggal 29 Januari 1819. Menyadari besarnya potensi pulau yang tertutup rawa ini, ia pun membantu untuk melakukan perundingan dengan penguasa setempat dan menjadikan Singapura sebagai pos perdagangan. Tak lama, kota ini pun berkembang sebagai pusat perdagangan dan tempat penyaluran barang, menarik imigran dari Tiongkok, India, Kepulauan Malaysia, dan lainnya. Pada tahun 1822, Raffles mencanangkan Raffles Town Plan, yang juga dikenal sebagai Jackson Plan, untuk mengatasi masalah ketidakteraturan yang makin parah di koloni. Daerah pemukiman etnis dipisahkan menjadi 4 wilayah. Eropa Town dihuni oleh pedagang Eropa, Eurasia, dan orang Asia yang kaya raya. Sedangkan etnis Tionghoa diletakkan di Chinatown, dan di sisi tenggara Singapore River. Etnik India bermukim di Chulia Kampung, di utara Chinatown, dan Kampung Gelap, menampung warga Muslim, etnik Melayu, dan Arab yang berimigrasi ke Singapura. Singapura terus berkembang sebagai pos perdagangan, dengan berdirinya beberapa bank utama, asosiasi komersial, dan Chambers of Commerce. Pada 1924, sebuah jalur lintasan yang menghubungkan bagian utara Singapura dengan Johor baru dibuka. Perang dan perdamaian negara Singapura. Pasukan sekutu menyerah pada tahun 1942. Kemakmuran Singapura mengalami pukulan besar selama Perang Dunia II. Ketika pulau ini diserang oleh Jepang pada tanggal 8 Desember 1941, penjajah tiba dari utara, mengacaukan para komandan militer Inggris yang mengira serangan laut akan dilancarkan dari sisi selatan. Meskipun menang jumlah, pasukan sekutu menyerah kepada Jepang pada tahun baru Imlek, 15 Februari 1942. Ini merupakan tindakan menyerah terbesar dari pasukan Inggris dalam catatan sejarah. Pulau ini, yang dulu dielulukan sebagai benteng yang tak tertembus, diganti namanya menjadi Shonanto, atau cahaya dari Pulau Selatan, dalam bahasa Jepang. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, pulau ini diserahkan kepada pemerintahan militer Inggris, yang tetap berkuasa hingga negeri-negeri selat yang terdiri atas Penang, Melaka, dan Singapura dibubarkan.
Pada April 1946, Singapura menjadi negara koloni kerajaan Inggris. Jalan menuju kemerdekaan Singapura. Singapura menempuh jalan yang panjang hingga menjadi seperti sekarang ini. Pada 1959, bertumbuhnya jiwa nasionalisme mengarah pada pemerintahan mandiri dan pemilihan umum pertama yang diadakan di Singapura. People's Action Party atau PAP memenangkan sebagian besar dari 43 kursi dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Singapura. Pada tahun 1963, Malaysia dibentuk terdiri dari Federasi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Kalimantan Utara atau sekarang Sabah. Gerakan itu dimaksudkan untuk mendorong hubungan yang lebih dekat. Namun, penyatuan Singapura dengan negara lainnya terbukti gagal. Dan kurang dari 2 tahun kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura meninggalkan Malaysia untuk menjadi negara demokratis yang merdeka dan berdaulat. The differences between the central government and the leaders of the Singapore state government. And these differences take so many forms and are of so many kinds that it has not been possible to resolve them. And so we decided that we must part company. Lee Kuan Yew sebagai pemimpin negara mengadakan konferensi pers. There was no other way. And I knew from what he said, and he has an intuition about these matters, that we would all be in for big communal trouble if Singapore or if I and my colleagues insisted on going on with Malaysia as it is. Setelah melakukan konferensi pers, mereka pun langsung kerja keras, seperti korupsi diberantas, pembangunan diajar terus. Suasana pun di sana dibikin senyaman mungkin, karena Lee Kuan Yew ingin investor asing dan pedagang-pedagang mentah untuk transit lama di sana. Sehingga semua pihak ikut kerja keras, akhirnya Singapura berhasil menjadi salah satu negara paling makmur dan maju di dunia. Saat ini, banyak irisan dari multibudaya, penjajahan, dan peperangan masa lalu di Singapura terabadikan di dalam dan di sekitar kota ini. Anda dapat mengunjungi monumen, museum, dan tugu peringatan, atau kembali ke masa silam dengan menyusuri Heritage Trail. Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Untuk demografi Singapura, untuk populasinya ada 5.453.600. Untuk angka kematian bayi di angka 1,8 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Untuk angka kematian ada 5,8 kematian per 1.000 penduduk. Dan angka kelahiran ada di angka 8,6 kelahiran per 1.000 penduduk. Untuk angka harapan hidup ada di 83,5 tahun. Untuk harapan hidup pria ada di angka 81,1 tahun. Untuk harapan hidup wanita ada 85,9 tahun. Dan buat angka di tingkat angka kesuburan ada di angka 1,12. Geografi Singapura. Singapura terletak di antara negara Malaysia dan Indonesia. Singapura memiliki luas wilayah sekitar 692,7 km persegi dan 193 km garis pantai. Singapura terletak di antara 1 derajat 9 lintang utara sampai 1 derajat 29 lintang utara dan 103 derajat 36 bujur timur sampai 104 derajat 25 bujur. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Fatinasti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sistem pemerintahan dan bentuk negara dari negara Singapura. Sistem pemerintahan Singapura adalah sistem demokrasi parlementer dengan model Wise Mandarin. Sementara bentuk negaranya adalah parlementer demokratis perwakilan republik. Kepala negaranya dijabat oleh presiden, sementara pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri.
Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden, sedangkan Menteri-Menteri diangkat oleh Presiden yang disarankan oleh Perdana Menteri. Presiden yang saat ini menjabat adalah Halimah Yacob, sedangkan Perdana Menteri yang saat ini menjabat bernama Lee Hsien Loong. Sekian, terima kasih.